warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang nonton video ini. Gimana nih karantina kalian selama di rumah? Jangan lupa, kalau mau keluar harus mematuhi protokol kesehatan. Dan semoga di masa pandemi ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan produktif. Seperti halnya tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Ahmad Afandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam yang telah memberi tugas untuk mencari tahu sejarah yang ada di desa saya. Di sini saya mengangkat cerita sejarah Desa Dadap. Desa Dadap dulunya adalah sebuah hutan belantara yang dipenuhi dengan sebuah pohon besar yang daunnya sangat lebar. Nama pohon besar itu adalah pohon dadap. Yap, benar. Desa Dadap merupakan sebuah desa yang diambil dari sebuah nama pohon, di mana pohon dadap mampu tumbuh subur di desa ini. Konon katanya, sebelum masuknya penjajahan Belanda, Laut Jawa yang sekarang ini hingga berkisar 1 km ke tengah laut masih berupa hutan belantara, ibarat sebuah pulau yang masih belum banyak dihuni oleh umat manusia. Tapi sangat disayangkan karena saat ini saya tidak menemukan satu pohon pun yang masih tersisa di Desa Dadap. Pohon dadap banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan obat-obatan karena pohon dadap sangat ampuh sekali untuk mengobati penyakit panas dingin pada anak-anak maupun orang dewasa. Oleh karena itu, masyarakat mengambil nama desa ini dengan nama Desa Dadap. Desa Dadap terletak di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Desa ini memiliki cerita dan legenda bertambah lebarnya laut di sisi sebelah utara dan timur desa yang ada hubungannya dengan kisah mendaratnya Ki Dampu Awang ke Ketamanan Dadap. Nah, di mana sih titik Ketamanan Dadap kala itu? Karena 1 km lebih ke tengah laut Desa Dadap ini waktu itu masih hutan belantara yang ditumbuhi oleh banyak pohon dadap. Di samping jalan sebelah utara terdapat jalan menuju pelabuhan dan DPI terbesar di Desa Dadap yang berada dekat dengan Laut Jawa. DPI ini sering dijumpai sebagai transaksi antara nelayan dan pembeli. DPI ini berada di titik berlabuhnya para kapal nelayan atau disebut Baro Dadap. Pelabuhan ini merupakan tempat berkumpulnya para nelayan yang akan pergi atau pulang dari berlayar. Desa Dadap terbagi menjadi 2 desa, yaitu Desa Dadap Lama dan Desa Dadap Baru. Namun sebenarnya sih tetap saja satu, yaitu Desa Dadap. Tradisi dan budaya di suatu daerah merupakan beberapa hal yang menjadi sumber dari akhlak dan budi pekerti. Adapun tradisi dan budaya leluhur yang masih bertahan sampai sekarang ini di Desa Dadap yaitu masih mengamalkan ritual-ritual seperti nadran atau sedekah tahun, mapagesri, dan juga budaya tolak bala yang membuat kue cimplok atau salat tolak bala. Nadran merupakan sebuah tradisi upacara pesta laut yang dilakukan oleh warga masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai sebagai perwujudan ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikannya lewat hasil tangkapan laut yang selama ini didapat. Di Desa Dadap sendiri terdapat sebuah makam tokoh yang diduga sebagai waliullah. Beliau adalah Syekh Syama'un Dadap. Sampai saat ini tidak ada keterangan yang jelas terkait asal-usul keberadaan Syekh Syama'un. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut sih, bahwa Syekh Syama'un ini ditemukan di era penjajahan Belanda. Konon katanya, ketika Syekh Syama'un ditemukan di dalam sebuah peti, ada salah satu warga yang merawatnya sampai besar dan mengajarinya ilmu-ilmu agama. Setelah tumbuh dewasa dan memiliki pengetahuan yang mumpuni, beliau atau Syekh Syama'un menjadi tokoh masyarakat yang disegani oleh banyak orang hingga beliau wafat dan kini kuburannya sering dikunjungi oleh banyak peziarah dari berbagai daerah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sejarah yang ada di desa saya. Kalau di desa kalian gimana? Ayo, jadikan masa pandemi ini dengan kegiatan yang positif. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.